Selamat pagi sahabat pencinta bonsai kelapa. Salam menikmati proses. Di hari ini saya akan membagikan sedikit cara untuk menyayat bonsai kelapa agar daunnya kecil. Nah, ini kita punya satu bahan dimana agak terlambat untuk melakukan penyayatan ini. Jadi daunnya terkesan saling memaksa untuk berdiri tegak karena seperti yang teman-teman lihat itu ada yang terlambat penyayatannya. Nah, ini tuh kalau orang Bali bilang tapisnya itu membungkus masih tunas baru untuk pelepah barunya, jadi dia menahan untuk ini tetap tumbuhnya ke atas secara alami biar tumbuh besar, karena mungkin settingannya alam itu melindungi dulu dari sinar matahari sampai dia tinggi baru bisa mekar daunnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah menyayat ini pinggiran bawah dulu sampai bersih, kemudian pelepah yang besar ini akan kita hilangkan. Oke, kita mulai saja. Jadi pelepah yang besar dulu paling pertama akan kita hilangkan. Selalu saya pesankan untuk sangat berhati-hati, karena saya setelah berhati-hati pun masih sering mengalami kesialan dalam hal memotong tangkai pelepah daun bonkla ya. Utamakan kalau bisa kita melakukan penyayatan itu dari dalam, karena takutnya kalau dari luar lewat. Cuma kadang-kadang sudut-sudut pengambilan itu sangat susah. Nah, makanya kejelian dan kehati-hatian kita sangat dituntut, dan kita dipaksa untuk melakukan penyayatan dari luar ke dalam seperti yang saya lakukan sekarang ini sangat harus berhati-hati, karena lewat sedikit itu akan mengenai yang bagian dalam. Oke, sekarang kita sudah memiliki akses. Nah, kemudian itu kita potong lurus, saudara-saudara, ke bawah lurus, jangan sampai ada sisa pelepah yang merangkul ke depan. Jadi kita usahakan potong dari dalam lagi, nanti kita rapikan pelan-pelan. Nah, begitu masih ada tapis yang tersisa ke depan, pasti dia akan menahan tunas di dalamnya, pelepah yang di dalamnya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kalau bisa sampai ke dasar. Cuma kita juga harus mempertimbangkan kadang-kadang ada tangkai pelepah yang masih terlalu muda. Kalau tidak ada pelepah-pelepah lain yang menjaga di pinggirnya, kadang-kadang kita juga harus melakukan pengikatan. Kita pakai daun pisang lah atau daun kelapa yang agak lebar sedikit biar tidak melorot ke bawah ikatannya. Jadi kita bisa menyisakan sedikit untuk tunas yang paling baru, yang paling dalam itu sedikit pelepahnya mungkin 1 cm dari dasar pohon, atau kita bisa habiskan sampai dasar tapi kita ikat. Jadi itu bisa teman-teman coba, hasilnya menurut saya sih dua-duanya bagus. Tapi kita ikat di bawahnya itu mungkin ketinggiannya juga sama dengan tapis yang biasa kita sisakan. Misalkan 1 cm ya kita ikat dengan ketinggian 1 cm. Untuk ukuran bonkla yang sekecil ini ya teman-teman ya. Kalau bonkla besar itu lain lagi ceritanya. Ini saya memang suka untuk membuat yang super mini. Kemudian karakter kelapa gading yang ini nih pangkal tangkainya ini tebal sekali teman-teman. Jadi dia agak susah untuk
dibengkokkan ke bawah, dilengkungkan ya, jadi kita agak harus paksa sedikit. Nah, teman-teman diperhatikan penyayatan arah mata pisau itu agak ke belakang agar tunas baru di dalamnya itu tidak terkena pisau. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati, tarik sedikit daunnya. Nah, itu kita arahkan pisau itu ke belakang, jangan menuju ke tangkai. Hati-hati sekali. Kita toreh sampai bawah, sayat sampai bawah, kemudian kita toreh sebelahnya juga sampai bawah. Ini agak susah aksesnya, jadi itu kita juga bisa melakukan pengirisan tangkai di luarnya itu. Satu tujuannya agar tangkai yang bersangkutan yang sebelah luar itu lebih bisa diatur, lebih lemas dia. Dan yang kedua adalah untuk memberikan kita akses untuk melakukan penyayatan di dalamnya. Jadi kalau kita sayat dia lurus, itu juga memberikan kesan tangkai kelapa itu tua. Cuman kalau terlalu banyak kita menyayat, itu kadang-kadang daun yang bagian pinggir, daun-daun kecil yang bagian pinggir itu mengering. Jadi dia sumber nutrisinya terpotong. Jadi ambil tengah-tengah ya teman-teman. Yang penting kita mendapatkan akses, kemudian tangkai bawahnya itu tidak terlalu lebar seperti aslinya, sehingga dia bisa diatur, tapi nutrisi juga tidak terlalu banyak terpotong untuk daun-daun yang di bagian pinggir-pinggir. Jadi yang awal-awal bagian bawah itu biasanya mengering kalau kita terlalu ekstrim. Nah teman-teman, seperti ini jadinya. Karena tunasnya itu terlalu muda, jadi pangkalnya itu sangat rawan untuk bengkok di dasar. Jadi di base nya itu dia kemungkinan kalau kita biarkan seperti ini akan jatuh ke bawah. Jadi tampilan bonsainya pun akan menjadi tidak seperti yang kita inginkan, kurang alami. Makanya kita akan harus ikat sampai cukup dia kena sinar matahari, mungkin sekitar 4-5 hari, itu baru kita buka. Jadi base nya sudah kuat, baru kita buka. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya, komentar, pertanyaan, dan masukan-masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, terima kasih.